Alhamdulillah, sekarang teman-teman pemerlu bantuan sosial Kementerian Sosial sudah bisa bernapas lega karena rasa penasaran apakah bantuannya bisa ditarik tunai lewat pos atau lewat Bank Himbara. Dan apakah akan dirapel penyaluran PKH dan BPNT-nya? Wow! Nah, jadwal pencairan yang paling dinanti-nanti tentunya. Karena mengingat bulan Maret ini sudah mendekati bulan puasa bagi umat muslimin. Nah teman-teman, jawaban rasa penasaran itu terjawab sudah dan dijawab langsung oleh Ibu Menteri Sosial terkait kepastian pencairan dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan pada lembaga bayar, yaitu Bank Himbara maupun PT Pos. Nah kesepakatan apa? Apakah terkait mekanisme dan jadwal pencairan dan apakah PKH dan BPNT akan cair sekaligus? Simak info lengkapnya hingga tuntas, agar teman-teman semua tidak gagal paham dan gagal persepsi. Dan pastikan teman-teman telah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update berita terkini seputar pencairan PKH dan BPNT dan juga subsidi pemerintah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini dan esok cerah ya teman-teman, seiring sudah ada terang dari Kementerian Sosial mengenai pencairan program Keluarga Harapan PKH dan BPNT yang tidak lama lagi akan dicairkan. Semoga berita dari Kementerian Sosial ini menjadi pencerah karena selama ini teman-teman hanya dicekoki berita pencairan, namun tidak ada keterangan resmi dari Kementerian Sosial. Nah teman-teman, mengenai pencairan PKH dan BPNT, rupa-rupanya pihak Kementerian Sosial sudah menempuh langkah jitu, kalau boleh dikata seperti itu. Pasalnya, Kementerian Sosial di bawah komando Ibu Risma telah membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Bank Himbara dan juga PT Pos. Dilansir dari akun Twitter Kementerian Sosial menyebutkan bahwa Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN sepakat skema penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau program sembako melalui Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia. Nah teman-teman, di sini sudah menjadi terang ya bahwasanya Kementerian Sosial dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyepakati skema penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau program sembako untuk masyarakat melalui Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia. Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Nah, apa saja kesepakatan-kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Bank Himbara, dan PT Pos? Nah, dalam skema ini disepakati keluarga penerima manfaat atau KPM yang dekat dengan bank dapat mengambil bantuan secara cash di cabang atau ATM terdekat. Namun, jika tidak mengambil bantuan dalam waktu yang telah ditentukan, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos. Nah, kesepakatan ini tentunya sangat diuntungkan KPM. Bila skema ini pencairan bank ada masalah seperti jarak ke ATM atau tidak ada ATM di sekitarnya, atau taruhlah misalnya ATM tidak ada koneksi internet di daerah itu, maka penyaluran akan melalui PT Pos. Dan juga bila KPM yang tidak menarik bantuannya dalam jangka waktu tertentu, maka akan dialihkan ke PT Pos. Saya rasa kebijakan ini sangat baik ya teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan dituliskan pada kolom komentar ya teman-teman. Nah, menurut Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial, beliau menyampaikan, jadi kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos, kata Menteri Sosial dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba nomor 28 pada hari Kamis tanggal 2 Maret kemarin. Atau sudah lansia atau disabel, maka sampai berapa hari mereka tidak mengambil, maka itu penyalurannya akan dilewatkan melalui PT Pos.
Jadi kami sudah menyepakati itu. Jadi yang semula di bank, kalau tidak diambil dalam beberapa waktu nanti kita sepakati, maka penyalurannya itu diserahkan ke PT POS. Jadi ini masalah bantuan sosial PKH dan BPNT. Nah yang kedua, penyaluran BPNT itu kita sepakati dalam bentuk uang. Kita tidak menggunakan e-warung lagi. Ini menyikapi dari Perpres nomor 63 tahun 2017 ya. 2017 itu bahwa boleh penarikan tunai atau barang. Nah, karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai, karena itu kita tidak gunakan e-warung lagi dengan bank dan dengan bank langsung. Nah, kemudian yang ketiga lewat ATM, pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung. Jadi tidak melalui e-warung lagi. Hal ini sesuai tadi Perpres dan sesuai rekomendasi dari Komisi 8 karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan saat itu, maka kemudian kita tidak melewatkan itu. Jadi kita bisa langsung PM penerima manfaat bisa langsung melalui bank atau lewat ATM. Wah, lega ya teman-teman, karena sudah bisa ditarik secara tunai. Nah, senada dengan Menteri Sosial, Wamen atau Wakil Menteri BUMN mengatakan penyaluran secara cash ini mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan bantuannya. Bisa langsung melakukan transaksi pencairan sehingga tak perlu masyarakat harus mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari, katanya. Nah, sementara itu penyaluran melalui PT POS dikhususkan untuk menjangkau daerah-daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank. Menurut Wakil Menteri BUMN, PT POS akan mengelola lebih dari 50% kawasan 3T. Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang, mungkin karena kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT POS ke rumahnya masing-masing dengan data biometrik termasuk foto sehingga makin tepat sasaran, ujarnya. PT POS akan menjangkau 83 kabupaten kota, sedangkan Himbara dan BSI akan menyalurkan bantuan di 431 kabupaten kota. Nah, penyaluran ini menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Direktur Utama PT POS Indonesia, Faisal Rohmat, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT POS Indonesia, Faisal Rohmat Jumadi, menuturkan pihaknya memiliki 3 skema pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Pertama, mereka datang ke kantor pos, artinya berjadwal, karena kita undangannya ada sesi pagi dan sesi sore, katanya. Kemudian pada skema yang kedua, PT POS akan datang langsung ke komunitas seperti RT, RW, kelurahan, banjar, dan komunitas masyarakat lainnya untuk menyalurkan bantuan tersebut. Sedangkan untuk skema yang ketiga adalah door to door, di mana petugas PT POS akan mengantarkan langsung ke rumah masing-masing. Skema ini berlaku untuk KPM dengan akses terbatas seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berada di kawasan 3T. Nah, semakin nyaman ya teman-teman karena PT POS juga ada skema dengan menggunakan door to door. Nah, bulan Maret 2023 menjadi periode akhir untuk tahap 1 untuk beberapa bantuan sosial bansos cair dari Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti PKH dan BPNT. Mengenai jadwal penyaluran, Kementerian Sosial telah melakukan kesepakatan dengan lembaga penyalur baik itu melalui Bank Himbara maupun PT POS, pencairannya sebelum bulan Ramadan hingga bulan Ramadan. Sehingga bantuan PKH dan BPNT ini merupakan kado istimewa karena bantuan ini bisa meringankan beban pengeluaran. Terlebih di bulan Ramadan, kebutuhan bahan pokok tentunya meningkat ya teman-teman. PKH tahap 1 2023 menjangkau 10 juta keluarga.
dengan total anggaran mencapai 30 triliun. Nah, untuk program sembako atau yang lazim teman-teman sebut BPNT, di awal-awal pencairannya dilakukan per bulan, yaitu sebesar Rp200.000. Tapi karena ada beberapa hal dan beberapa alasan sehingga jadwal pencairan bantuan sembako ini diseragamkan dengan PKH. Sejak tahun 2022, jadwal pencairan BPNT mengikuti jadwal pencairan PKH yaitu per 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah untuk BPNT ditarik secara tunai dan tidak lagi menggunakan e-warung. Artinya para KPM menerima secara utuh uang tunai Rp600.000 untuk BPNT-nya. Dan ada kabar baik bahwa kedua bantuan tersebut akan cair secara bersamaan pada bulan Maret ini. Karena mengingat pencairan untuk periode tahap 1 BPNT dan tahap 1 PKH bulan Maret ini adalah bulan pencairan terakhir. Ya, kemungkinan ada percepatan pencairan yang kedua bantuan tersebut sehingga bisa jadi dicairkan bersamaan. Nah, baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan informasi terkait kesepakatan-kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Bank Himbara, dan PT Pos terkait penyaluran BPNT dan PKH. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman, dan jangan lupa subscribe yang belum berlangganan berita dengan channel Info Bansos. Saya Amran dan kru Info Bansos undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.